Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil abhar wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah rahimakumullah. Usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alayka bittaqwallah fa innaha jima'un kulli khair. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan, ni'matani maghfunun fihima katsiran minan nas, as-sihhah wal faragh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ahibba'il kiram, ibadallah rahimakumullah. Sidang Jumat Masjid Jami' Al-Furqan rahimakumullah. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita memanfaatkan waktu dan demi waktu yang tersisa daripada kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali bersumpah dengan masa dan waktu yang diantaranya menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan waktu. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala Allah ta'ala wadduha, demi waktu duha. Dalam ayat yang lain, surah yang lain Allah berfirman, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Dan lain daripada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menandakan bahwa waktu yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut memiliki keutamaan dan keistimewaan. Oleh karenanya dalam Islam dikenal irtibatul ibadah bil awqatis syarifah. Ada keterikatan dan keterkaitan antara ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan waktu-waktu yang mulia. Ibadahnya bisa jadi ibadah yang sama, sholat, berdoa, puasa, yang merupakan ibadah-ibadah yang sama. Tapi hal tersebut menjadi istimewa dan mulia ketika kita kaitkan ibadah tersebut dengan waktu-waktu yang mulia. Misalnya dengan datangnya bulan Muharram, masuknya tahun baru Hijriyah,
yang merupakan keistimewaan buat orang yang beribadah untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasanya sama dengan puasa di lain Muharram dalam pelaksanaannya, tapi ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu mendapatkan keistimewaan yang lebih. Nabi SAW bersabda, siapa orang yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka dia diganjar pahala puasa dengan 30 hari. Itu adalah keistimewaan. Oleh karenanya kita manfaatkan keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan kaitan waktu. Misalnya lagi kita dalam berdoa, kapan dan dimanapun serta posisi apapun kita boleh berdoa yang merupakan intisari daripada ibadah. Namun ada doa yang mustajab, yang istimewa ketika doa tersebut dilakukan setelah melaksanakan ibadah salat yang wajib. Ayol ikhwah billah rahimakumullah. Oleh karenanya contoh dari yang khatib sampaikan merupakan sebagian kecil adanya keterkaitan ibadah-ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan keistimewaan ketika kita memperhatikan waktu yang istimewa tersebut. Ini adalah waktu yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keistimewaan. Namun dalam ayat dan surah yang lain Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga dengan firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berqasam, bersumpah demi masa, demi waktu manusia dalam keadaan merugi. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, namun manusia banyak yang bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia dengan mudahnya mengingkari sumpahnya tersebut. Sehingga dia berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia, hamba-Nya yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun betapa banyak perjanjian terhadap Allah Subhanahu wa taala tersebut diingkarinya dan dikhianatinya. Yang akhirnya ketika seorang manusia yang tidak bisa untuk menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya, dengan amal solehnya, akhirnya dia terjerumus kepada lembah yang namanya kebinasaan dan kerugian tersebut. Ikhwah fillah rahimakumullah. Oleh karenanya kita manfaatkan waktu, tanpa terasa kita sudah berada di awal tahun baru 1447 Hijriah. Tepatnya adalah sekarang. Ini menjadi momentum muhasabah dan berkaca diri buat kita. Kita yang terlahirkan dalam keimanan dan membawa agama Islam dari lahir, bahkan dari atas ayah, ibu, bapak, kakek, nenek kita dan buyut kita sudah menjadi Islam. Ini harus muhasabah buat kita. Apakah yang kita dapatkan keislaman itu hanya sekedar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Makanya penting bagi kita untuk berkaca dan introspeksi diri kita untuk membenahi daripada agama dalam diri kita. Jangan sampai kita yang sudah berumur puluhan tahun kita tetap aja Islamnya hanya sebagai identitas, tidak menyatakan diri kita dengan realisasi keislaman dalam keseharian kita.
aurat masih terbuka, betapa banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang masih kita lalaikan, betapa banyak panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan azannya. Terkadang kita masih asik dengan panggilan manusia, senantiasa terus komunikasi dengan manusia melalui handphone, tapi kita abaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan azannya. Betapa banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita lalaikan begitu saja. Oleh karenanya, satu hafalan yang kita senantiasa hafal yaitu al-waqtu qas-sayf, bahwa waktu itu ibarat pedang. Illam taqtahu qata'aka, apabila engkau tidak bisa menggunakan pedang tersebut, maka pedang akan menebas dirimu. Dalam artian, kita selama bisa menggunakan daripada waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka waktu bisa kita kondisikan. Namun kalau kita tidak bisa mengkondisikan waktu, maka kita akan tergilas dengan waktu yang akhirnya waktu yang barusan saja kita lewati tidak bisa kita ulangi lagi. Oleh karenanya, marilah momentum daripada hijrah sekarang ini kita hendaknya berubah untuk memanfaatkan waktu kita. Satu kata buat hikmah daripada momentum hijriah tahun ini adalah jangan menunggu waktu untuk berubah, tapi berubahlah selama ada waktu. Ingatlah, waktu malaikat Israel akan tiba sewaktu-waktu, tapi pasti datangnya waktu tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan dan mendorong kepada kita dengan taufik dan hidayahnya senantiasa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.